Dan dia berkata, kenapa cuma ahli hadis? Terus salahnya apa ahli tafsir sama ahli fikih? Tuh kan. Demikian ketika ditanya Imam Ahmad rahimahullah, manil firqah an-najiyah? Siapa wahai imam yang dimaksud dengan al-firqah an-najiyah tersebut? Kelompok yang terselamatkan tersebut. Ya. Ia berkata, illam yakunu ashabal hadis, fala adri manhum. Kalau yang dimaksud dengan al-firqah an-najiyah tersebut adalah para ashabul hadis, orang-orang yang mengikuti hadis-hadis yang datang dari Rasul, maka aku nggak tahu lagi siapa mereka, siapa dong, gitu. Ya, jadi nggak ada pilihan lain kata Imam Ahmad rahimahullah bahwa firqah najiyah tersebut pastilah orang-orang yang mengikuti jejak yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas, fahami ashabul hadis di sini atau ahlul hadis di sini. Oke, ini bukan lagi berbicara tentang bahwasanya dia harus menjadi seorang ahli hadis. Nggak begitu, nggak begitu. Yang dibilang ahlul hadis adalah istilah ashabul hadis atau ahlul hadis atau ahlul athar. Hanyalah istilah di antara istilah-istilah untuk mengungkapkan makna ahlus sunnah. Di antara penamaan ahlus sunnah, oke? Ahlus sunnah, firqah najiyah, ta'ifah mansurah. Ini ahlul hadis, ahlul athar. Oke? Itu di antara guroba. Itu di antara penamaan ahlus sunnah. Bukan maksudnya ahlul hadis di sini. Oke? Bukan maksudnya ahlul hadis di sini. Hanyalah terbatas pada orang-orang yang memang banyak menghabiskan waktunya di dalam meneliti hadis-hadis. Bukan itu maksudnya. Paham? Sehingga ada di antara para ahli ilmu yang memang belum mengenal manhaj yang hak ini karena ya wawasan dan jumlah keilmuan itu satu hal. Tapi hidayah kepada manhaj yang hak itu hal yang lain loh. Awas. Ya, bisa jadi seseorang nggak memiliki banyak wawasan, polos, tapi dia berada di atas hak. Bisa jadi seseorang jenius luar biasa, tapi dia nggak dapat hidayah kepada manhaj yang hak. Gimana dengan Ibnu Hazm? Itu manusia jenius itu, luar biasa. Tapi nggak dapat manhaj ini, si goyang, si berubah-ubah. Ya, Ibnu Hazm, Al-Andalusi. Al-Imam Al-Ghazali, rahimahullah. Baru kenal manhaj hak, mendekat dengan waktu batiannya. Ya, di akhir-akhir hayatnya baru kenal. Baru mengenal manhaj yang hak. Oke? Nah, jadi tidaklah yang dimaksud dengan ahli hadis adalah orang yang banyak memiliki pengetahuan hadis dan penelitian hadis. Bukan. Ahli hadis di sini bukan lagi ngomongin tentang sebuah skill. Bukan itu. Oke? Ada beberapa di antara ahli ilmu akhirnya mengkritisi kesimpulan Imam Ahmad ini, rahimahullah. Dan dia berkata, kenapa cuma ahli hadis? Terus salahnya apa ahli tafsir sama ahli fikih? Tuh kan, paham nggak? Dan itu yang ngomong doktor loh. Ya, kita baca di bukunya. Doktor Mesir, dosen di antara dosen-dosen kita. Karena Mesir di Al-Azhar kan nggak dicekokin satu warna ahlus sunnah, enggak. Nanti ketemu banyak warna di Al-Azhar. Ini komentarnya begitu. Sama, emang salahnya apa ahli tafsir sama ahli fikih nggak termasuk kepada firqah najiyah tuh. Jadi dikritisi ternyata Imam Ahmad karena kekeliruannya di dalam memahami makna ahlul hadis. Bukan ahli hadis ini maksudnya sebagai sebuah skill atau pekerjaan seseorang sebagai seorang ahli hadis, bukan. Tapi mereka memang yang mengikuti sebisa mungkin di dalam mencari petunjuk, mengikuti petunjuk yang datang dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisanya dia mau menyibukkan dirinya dengan fikih kah, dengan tafsir kah, selama dia bertahap patokannya kepada hadis, dia masuk ahlul hadis, yakni ahlus sunnah. Faham? Ya, bukan lagi. Jadi ahlul hadis sebagai istilah yang mengungkapkan nama di antara nama-nama ahlus sunnah. Dengan ahlul hadis sebagai sebuah pekerjaan, keahlian yang ada pada seorang individu, ini dua istilah yang jangan kusut ya. Bisa jadi seorang ahlul hadis, tapi dia nggak berada di atas sunnah, bisa jadi. Padahal dia banyak ngobok-ngobok hadis, akidahnya kemudian menyimpang, bisa jadi. Kayak Anda bilang, wawasan, keilmuan itu satu hal, mau sebanyak apa lagi? Cuman hidayah kepada manhaj yang hak. It's another thing. Itu hal yang lain lagi.
Ya, alhamdulillah kita diantara hamba-hambanya insya Allah yang diberikan hidayah kepada manhaj yang hak. Dengan seluruh keterbatasan ilmu kita dan kelakuan kita. Tapi Allah berikan kita hidayah. Ya, it is an honor, syaraf. Itu kehormatan yang besar yang Allah berikan pada kita. Agar kita mensyukurinya. Dengan apa? Dengan terus kembangkan modal yang Allah udah kasih itu seolah-olah. Ya, kita udah dikasih modal sama Allah. Diputer deh itu modal, jangan didiemin. Ya, dengan apa? Terus hadiri kajian ilmu. Hadiri kajian. Tuh, muterin modal tuh begitu. Ya, jangan dibiarkan begitu saja dan tidak mau menambah ilmu yang ada hidayah terkikis. Modalnya hilang. Ya. Ya namanya modal ya, kagak diputer. Akhirnya habis dipakai hidup. Kalau kena nisob sama haul ya dipakai zakat, modalnya habis. Iya gak? Gak diputer sama lo. Namanya modal. Iya gak? Coba diputer. Berkembang deh. Nah demikian hidayah. Itu modal yang Allah udah berikan pada kita. Jangan ente diemin. Dengan gak mau lagi mencari petunjuk, menghadiri kajian yang di situ jelaskan manhaj akidah tauhid. Kalamullah, kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang tidak mau memutarkan modal yang Allah telah berikan padanya. Itu.